Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, sarana alat dan mesin pertanian atau Alsintan mempunyai peranan sangat strategis sekali untuk pengembangan peningkatan produksi usaha pertanian. Jadi ini tidak bisa ditawar-tawar lagi karena dengan adanya sarana alat dan mesin pertanian ini bisa meningkatkan nilai dan juga bisa meningkatkan hasil pertanian yang lebih optimal. Nah, alat dan mesin pertanian ini sudah dimanfaatkan mulai dari pratanam hingga proses perawatan, panen hingga ke pasca panen dan bahkan ke pemasaran. Dan sarana alat dan mesin pertanian ini sangat sangat harus dan tidak bisa ditawarkan lagi oleh petani kita demi untuk menunjang pembangunan pertanian yang akan datang. Nah, bagaimana cara mendapatkan atau bagaimana cara mengelola alat dan mesin pertanian ini supaya lebih optimal lagi, maka perlu diadakannya manajemen atau lembaga ekonomi di bidang khusus di Alsintan ini. Nah, apa itu? Nanti kita simak setelah yang satu ini. Nah, sahabat tani yang baru saja bergabung di channel Info Pak Tani Rokan Hilir, kami sarankan untuk menekan tombol subscribe dan tombol tanda lonceng agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini. Saya hitung dari 3, 2, 1. Terima kasih. Nah, sahabat tani, lembaga ekonomi yang khusus menangani sarana alat dan mesin pertanian ini itu adalah lembaga yang tumbuh atau ditumbuhkan di lingkungan pertanian yang khusus di daerah sentra produksi atau sentra tanaman pangan ataupun sentra pertanian unggulan lainnya, yaitu usaha pelayanan jasa Alsintan atau disingkat dengan UBJA. Nah, bagaimana kita bisa mengelola alat dan mesin pertanian ini supaya lebih optimal? Maka kita bentuklah lembaga ekonomi ini yaitu UBJA. Nah, sahabat tani, UBJA ini merupakan sektor lembaga ekonomi yang khusus menangani pelayanan jasa alat dan mesin pertanian. Nah, alat dan mesin pertanian itu apa saja? Mulai dari pengolahan lahan atau sebelum pengolahan lahan hingga perawatan, panen dan pasca panen hingga ke pemasaran. Ini semuanya ditangani oleh sarana alat dan mesin pertanian. Nah, perlu kita bentuk sarana ekonomi seperti UBJA. Nah, bagaimana cara membentuknya? Kita simak satu persatu. Nah, sahabat tani, bagaimana tata cara menumbuhkan lembaga ekonomi berupa kelompok UBJA ini atau usaha pelayanan jasa Alsintan ini? Kita runutkan mulai dari yang pertama. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi potensi yang ada di wilayah sentra produksi. Ini biasanya dilakukan oleh seorang penyuluh pertanian dengan mendata uh, potensi yang ada di wilayah tersebut. Kemudian juga berapa jumlah Alsintan yang tersedia, kemudian berapa potensi yang perlu dikembangkan dan lain-lain sebagainya. Dan setelah data ini dapat, kita masuki ke tahap yang kedua. Biasanya penyuluh pertanian setelah mendapat data identifikasi ini melakukan koordinasi dengan instansi terkait, yaitu Dinas Pertanian, dan juga berkoordinasi dengan pamong desa atau penanggung jawab di desa tersebut seperti kelurahan atau apanya. Jadi di sana penyuluh pertanian berkoordinasi menyampaikan hasil identifikasi ini bahwasanya di desa yang memiliki potensi sumber daya dan potensi pangan dan potensi pengembangan pelayanan jasa Alsintan ini, maka perlu dibentuk misalnya, maka koordinasi ini akan memberikan suatu keputusan bahwa di desa tersebut perlu ditumbuhkan sarana lembaga ekonomi ini, yaitu UBJA ini. Setelah nanti mendapatkan koordinasi dan persetujuan dari desa, maka yang kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu melakukan musyawarah serta sosialisasi awal. Nah, ini belum bisa dibentuk UBJA. Jadi kita sosialisasi awal dulu
dengan melibatkan lembaga-lembaga ekonomi di bidang pertanian lainnya seperti kelompok tani, Gapoktan, kemudian lembaga ekonomi pertanian lainnya, serta instansi terkait dan tokoh masyarakat atau pamong desa ini. Maka dirembuk dan disosialisasikan bahwa manfaat dari alat dan mesin pertanian harus dikelola oleh lembaga khusus yang membidangi ini, yaitu UBJA. Nah, setelah nanti sudah mendapatkan persetujuan dan sebagainya, maka kita lakukan lagi pertemuan kedua atau rapat yang kedua, yaitu memusyawarahkan atau merapatkan pembentukan lembaga UBJA ini. Nah, ini tahap yang ketiga. Nah, bagaimana caranya? Yaitu menghadirkan tokoh-tokoh petani, lembaga-lembaga ekonomi petani yang ada di desa, kelompok tani, Gapoktan, dan sebagainya. Kemudian juga pamong desa dan instansi-instansi pembina terkait. Nah, seperti Dinas Pertanian, kemudian penyuluh pertanian, pamong desa, kelompok tani, dan sebagainya ini kita hadirkan dan kita undang juga ahli-ahli yang khusus atau tenaga teknisi di bidang alat dan mesin pertanian, dan juga ahli di bidang administrasi dan sebagainya yang dibutuhkan. Maka setelah nanti terkumpul atau sudah menjadi suatu musyawarah, maka kita putuskan untuk membentuk UBJA ini seperti layaknya kita membentuk kelompok tani. Dengan cara yang pertama, memilih atau membentuk nama dulu. Nama dari UBJA ini apa? Seperti contoh, misalnya UBJA Melati atau UBJA Bangun Bersama atau UBJA Karya Agung misalnya, ya kan. Jadi kita buat namanya UBJA itu sebaik mungkin. Nah, namanya sebagus mungkin dan sesuai dengan harapan kita misalnya. Kemudian setelah kita bentuk nama, kita buat nama, kita tunjuk. Nah, ini agak berbeda dengan kelompok tani. Struktur. Nah, struktur ini berbeda dengan kelompok tani. Kalau kelompok tani itu diketuai atau pemimpinnya diketuai, sekretaris dan bendahara, itu pengurusnya. Kalau di UBJA ini dia agak berbeda karena di sini kemanajemenannya yaitu dipimpin oleh manajer. Nah, manajer. Jadi ini manajer, maka kita tunjuklah manajer yang mungkin sudah berpengalaman di bidang kepemimpinan misalnya. Nah, bisa kita tunjuk. Kemudian juga dari hal struktur ini didampingi tenaga administrasi. Nah, biasanya kalau kelompok tani itu adalah sekretaris. Kali ini tenaga administrasi yang khusus menangani mencatat, kemudian juga tenaga administrasi lainnya, gitu ya. Jadi di dalam UBJA ini strukturnya manajer, kemudian tenaga administrasi, dan ditambah dengan tenaga operator. Nah, operator ini guna untuk pelaksana di lapangan, pelaksana usaha pelayanan yang membidangi dan paham tentang alat dan mesin pertanian. Itu. Kemudian juga perlu ditambah struktur atau organisasinya ini, yaitu khusus menangani atau perbengkelan, misalnya bengkel alat dan mesin pertanian seksinya gitu. Jadi apabila nanti sarana Alsintan ini sudah beroperasi, kemudian juga jadi mendapat kendala, rusak atau semacam, bisa ditangani sendiri dengan tenaga teknis atau tenaga yang khusus menangani perbaikan-perbaikan. Jadi itu bagaimana proses pembentukannya. Setelah ini dapat semua disetujui, ya kan, sudah disetujui, maka kita tuangkan dalam sebuah berita acara. Berita acara ini dibuat pembentukan UBJA, seperti halnya kita membuat berita acara pembentukan kelompok tani misalnya. Tapi di dalam UBJA ini kita buat berita acara dan kita lampirkan dengan daftar hadir dan dibubuhi tanda tangan pimpinan rapat serta diketahui penyuluh pertanian dan pamong desa. Setelah ini sudah terbentuk berita acara dan sebagainya, ini proses selanjutnya adalah kita melaporkan. Artinya di sini baik itu kelompok UBJA terpilih ataupun penyuluh pertanian bersama-sama bisa melaporkan lembaga yang sudah terbentuk ini ke instansi terkait
seperti Dinas Pertanian misalnya, agar kelompok Ubja ini bisa terdaftar di Simlutan atau Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian. Nah, setelah nanti sampai di Dinas Pertanian, diproses, kemudian sudah didaftarkan di Simlutan, ini biasanya dikukuhkan melalui SK Bupati atau Wali Kota. Nah, setelah nanti mendapatkan persetujuan SK surat keputusan ini, biasanya atas nama misalnya SK ini biasanya atas nama Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wali Kota itu melalui Dinas Pertanian, biasanya seperti itu. Maka kita sudah mendapat surat keputusan atau SK pembentukan Ubja. Nah, sampai di sini maka selesai sudah pembentukan. Nah, tinggal lagi pembinaan. Nah, ini terakhir. Setelah terbentuk Ubja ini, kita sudah melaporkan dan sudah terdaftar di Simlutan, maka action lagi tinggal. Action ini bagaimana caranya? Kita akan melakukan pembinaan terlebih dahulu sebelum lembaga ini betul-betul bisa terjun dalam hal pelayanan jasa alat dan mesin pertanian ini. Yang pertama harus kita latih adalah manajernya, bagaimana cara kepemimpinan dalam hal menjalankan roda lembaga Ubja ini. Kemudian bagi tenaga administrasi kita ajarkan, kita latih bagaimana bisa melakukan pembukuan, pencatatan uang keluar masuk dan sebagainya, sewa alat dan mesin pertanian dan sebagainya. Kemudian bagi tenaga operator ya, kita ajarkan bagaimana cara merawat, menggunakan dan sebagainya alat dan mesin pertanian yang tersedia. Kemudian juga bagi tenaga teknisi lainnya, kita berikan penyuluhan-penyuluhan atau pelatihan-pelatihan tentang bagaimana cara memperbaiki misalnya, atau cara merawat misalnya alat dan mesin pertanian ini supaya lebih bagus atau supaya lebih tidak rusak dan sebagainya. Nah, sampai di sini masih banyak lagi hal-hal yang perlu kita yang perlu kita perbuat di dalam hal organisasi Ubja ini. Seperti bagaimana cara menghimpun modal, bagaimana cara menambah alat dan mesin pertanian, dan bagaimana cara menaikkan kelas Ubja ini akan kita sajikan di video berikutnya. Mungkin itu saja dulu informasi bagaimana cara menumbuhkan lembaga ekonomi Ubja ini, dan berikutnya kami akan sajikan juga bagaimana cara mendapatkan modal usaha Ubja, bagaimana cara menaikkan kelas Ubja, karena kelas Ubja ini juga ada beberapa kelas gitu ya, kelas seperti kelas kelompok tani lainnya. Nanti kita akan share di video berikut. Itu dulu pemirsa sahabat tani, informasi dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa mari kita tingkatkan pemanfaatan sarana alat dan mesin pertanian ini melalui lembaga Ubja supaya lebih terkoordinir dan bisa dimanfaatkan banyak petani lainnya. Terima kasih. Apabila video ini bermanfaat bagi sahabat tani, silahkan di-share di media sosial. Dan saya mengucapkan terima kasih. Saya Tomiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.